Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriadi Sugiarto dan saya Johar Manikam. Dan pemirsa, salah satu informasi kita kali ini terkait aparat keamanan membubarkan sekelompok remaja yang masih berkumpul hingga larut malam. Dan inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke berita pertama pemirsa. Kantor Kesehatan Pelabuhan Wilayah Kerja Pare-Pare melakukan pemeriksaan kartu kewaspadaan kesehatan para penumpang kapal dari Samarinda yang berlabuh di Pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare. Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona, Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Wilayah Kerja Pare-Pare melakukan pemeriksaan kartu kewaspadaan kesehatan bagi para penumpang kapal KM Aditya dari Samarinda yang turun di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare pada Jumat 10 April 2020. Kartu kewaspadaan kesehatan yang diberikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda tersebut wajib diisi oleh para penumpang kapal karena petugas kesehatan pelabuhan akan memeriksa kartu tersebut saat turun di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare. Koordinator Kesehatan Wilayah Kerja Pelabuhan Pare-Pare KKP Kelas 1 Makassar, Nur Hayati SKM menjelaskan bahwa kartu kewaspadaan kesehatan ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengawasi para penumpang kapal yang memiliki gejala COVID-19. Itu gunanya sebagai notifikasi kita ke daerah setempat masing-masing penumpang. Dalam waktu 14 hari, mereka jika ada demam atau sakit, mereka membawa kartu alert card-nya itu ke puskesmas setempat. Jadi puskesmas setempat tahu bahwa ini penumpang atau pasien berasal dari Samarinda, pernah melakukan perjalanan di daerah terjangkit seperti itu. Selain pemeriksaan kartu kewaspadaan kesehatan oleh KKP, hingga saat ini pengawasan juga masih terus intens dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pare-Pare di Pelabuhan Nusantara, baik dari segi pengamanan, pemeriksaan kesehatan, penyemprotan disinfektan, dan pendataan penumpang kapal. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, manajemen kapal muatan Queen Soya mengambil kebijakan pemberhentian sementara pelayaran jalur Pare-Pare Samarinda setelah adanya informasi ancaman pembakaran kapal jika masih nekat beroperasi di jalur ini. Pihak perusahaan pemilik kapal penumpang KM Queen Soya tujuan Pare-Pare Samarinda akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil penumpang dan membatalkan pelayaran ke Samarinda. Hal ini diperjelas oleh Yasir Aslan Jandring selaku manajer operasional PT Pancamerak Samudra, bahwa keputusan ini bukan semata-mata larangan dari pihak pemerintah dan pihak pelabuhan, melainkan disebabkan oleh paguyuban dari suku Dayak yang kini melarang kapal untuk sandar dan menurunkan penumpang ke Samarinda. Dari informasi yang diterima oleh pihak KM Queen Soya bahwa jika masih menurunkan penumpang maka akan diancam kapal tersebut akan dibakar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dengan terpaksa pihak dari PT Pancamerak Samudra tidak lagi mengoperasikan kapal Queen Soya untuk diberangkatkan ke Samarinda. Jadi saya kasih perjelas ya, ini bukan dilarang. Di sana itu paguyuban masyarakat Dayak yang tidak mau lagi kalau ada kapal penumpang yang masuk. Jadi ini bukan kita tidak mau berlayar, bukan pemerintah yang larang. Dalam ini dalam Menteri Perhubungan bukan. Ini yang kita tidak mau karena paguyuban Dayak yang tidak mau. Kemarin ada suratnya masuk di KSOP Samarinda, sehingga ada rapat di sana sesama pelayaran. Itu suratnya kapan ada kapal penumpang masuk, mereka mau bakar kapal. Jadi ngapain untuk kita ke sana lagi? Jadi untuk ini ada kapal masuk sekarang ini, Queen Soya ini, selesai penumpang bongkar, kami port strike. Jadi tidak berlayar lagi ke Samarinda. Jadi gimana Pak dengan pengaruh larangan itu? Merugi tidak pengusaha pelayaran? Saya kira sudah pasti rugi karena kami tidak jalan lagi. Jadi tapi mau di apa? Lebih rugi lagi kalau kapal kami dibakar di sana. Ya, saya kira itu yang paling jelas ya. Jadi ini sekali lagi bukan pihak pelabuhan yang melarang. Jadi ini adalah masyarakat adanya paguyuban Dayak di sana yang meminta supaya kapal penumpang tidak masuk lagi. Oh iya, siap. Erwin TV Peduli mengabarkan.
Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax gitu, jangan kita terlalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa. Personil Dinas Perhubungan Kota Parepare intens melakukan pengaturan dan pengamanan lalu lintas di setiap pintu masuk area publik seperti Pasar Lakesi. Berikut informasinya untuk Anda. Dinas Perhubungan Kota Parepare aktif melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di pintu masuk area publik seperti di Pasar Lakesi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mengurai kendaraan yang keluar masuk, khususnya di pagi hari saat para pedagang datang menurunkan barang dagangannya, serta mengatur para pengunjung yang masuk untuk melalui pos pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan sebelum diperbolehkan masuk ke dalam pasar. Sekretaris UPTD Terminal Dishub Parepare Andi Parendrengi Esos pada Jumat 10 April 2020 mengatakan, kegiatan rutin ini sebagai tindak lanjut dari arahan pimpinan untuk melakukan kegiatan bersama di setiap posko penanggulangan penyebaran virus corona, khususnya dalam pengaturan lalu lintas. Kami dari Dinas Perhubungan, dari perintah langsung dari pimpinan ke Kepala Dinas Perhubungan, Pak Iskandar Musuh, memerintahkan untuk bergabung di tempat ini untuk pengaturan lalu lintas atas adanya COVID-19 ini. Di samping melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas kendaraan yang lewat, personel Dishub Kota Parepare juga melakukan himbauan kepada setiap pengendara untuk selalu memakai masker saat beraktivitas. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, beberapa tempat layanan publik telah memasang spanduk wajib menggunakan masker, namun masih banyak warga belum menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kesadaran masyarakat untuk memakai masker saat keluar rumah sesuai dengan himbauan pemerintah masih kurang. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya warga masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berada di tempat-tempat publik seperti pasar maupun jalan raya. Padahal sudah jelas himbauan dari pemerintah adalah menggunakan masker saat keluar rumah untuk keperluan yang sangat mendesak. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Dr. Haja Halwatiah mengatakan, sejak tanggal 5 April 2020 yang lalu, pemerintah telah mewajibkan setiap keluar rumah harus memakai masker. Untuk itu pihaknya terus mensosialisasikan pemakaian masker kepada warga masyarakat, termasuk tidak memperbolehkan masuk ke dalam pasar apabila tidak memakai masker. Jadi mulai tanggal 5 April itu seluruh masyarakat warga Parepare itu diwajibkan menggunakan masker. Jadi tidak setiap keluar dari rumah itu harus menggunakan masker. Jadi hari ini mulai dari kemarin kami sudah mensosialisasikan tentang penggunaan masker dan kami tidak akan memasukkan ke pasar kalau dia tidak menggunakan masker. Itu yang kami lakukan pada mulai dari kemarin. Haja Halwatiah berharap apa yang dilakukan ini bisa memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan masker saat keluar rumah sebagai upaya mencegah atau memutus mata rantai penyebaran virus corona. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dimulai dari hal yang kecil. Mari kita lakukan daur ulang sampah. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa. Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare membentuk Satuan Tugas Pencegahan COVID-19 untuk melakukan penyemprotan disinfektan dan mengamankan area lingkungan kampus dari penyebaran virus COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda.
Guna mensterilkan area lingkungan kampus dari wabah virus corona, Rektor Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan COVID-19. Satgas yang diketuai oleh Wakil Rektor 3 IAIN Parepare, Dr. Haji Muhammad Saleh ini mengawali kegiatannya dengan melakukan disinfeksi penyemprotan terhadap beberapa bangunan di area kampus pada Jumat 10 April 2020. Tim Satgas Pencegahan COVID-19 IAIN ini melibatkan seluruh petugas security kampus, cleaning service, dan anggota Ormawa Lingkup Kampus IAIN Parepare. Ketua Satgas Pencegahan COVID-19 IAIN, Dr. Haji Muhammad Saleh mengatakan, tugas dari Satgas ini adalah selain melakukan disinfeksi penyemprotan di area kampus, juga akan menyisir pemukiman warga yang ada di sekitar kampus. Satgas Pencegahan COVID-19 IAIN Parepare akan melaksanakan penyemprotan di kampus dan sekitarnya, dan insya Allah penyemprotan ini akan dilaksanakan oleh Satgas, yang mana tim-timnya dari security, dari Ormawa, kemudian dari cleaning service, juga dibantu oleh aksi cepat tanggap dari Kota Parepare. Tugas awal penyemprotan disinfektan ini turut melibatkan relawan aksi cepat tanggap atau ACT dan anggota Pramuka Kuarca Parepare. Selain melakukan disinfeksi penyemprotan, Satgas COVID-19 IAIN ini juga rencananya akan membagikan bantuan alat pelindung diri dan sembako kepada warga kurang mampu di sekitar area kampus yang terdampak akibat pandemi wabah virus corona. Andi, TV Peduli mengabarkan. Masih kembali lagi bersama kami untuk membatasi aktivitas warga di luar rumah. 4 pasar yang ada di Kota Parepare menyediakan layanan belanja berbasis online untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Kota Parepare. Pemerintah kota terus mengintensifkan upaya memutus mata rantai penularan virus corona di Kota Parepare. Satu di antaranya adalah melayani masyarakat berbelanja tanpa harus meninggalkan rumah. Contohnya berbelanja ke pasar. Masyarakat cukup pesan dari rumah dengan sistem online. Kebutuhan mulai dari sayur mayur hingga sembako segera diantar oleh petugas atau kurir langsung ke alamat pemesan. Kepala UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare Haja Cica Jamaluddin SH mengatakan, fasilitas layanan dengan sistem online ini dibuka untuk 4 pasar, yakni Pasar Sumpang Minangae, Pasar Lakesi, Pasar Labukang maupun Pasar Senggol. Masyarakat cukup menghubungi nomor para penjual yang telah disiapkan dan petugas atau kurir segera mengantarkannya. Kebetulan kami dari UPTD Pengelolaan Pasar memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kota Parepare apabila tidak mau ke pasar bisa melakukan layanan penjualan online yang kami berikan layanan itu mulai dari kebutuhan pangan. Jadi bisa melakukan kontak dengan para pedagang atau melalui kurir yang telah kami tunjuk dari UPTD Pengelolaan Pasar. Jadi semua pasar mulai dari Pasar Raya Sumpang, dari Pasar Lakesi, Pasar Labukan, dan Pasar Senggol bisa melayani penjualan online. Haja Cica Jamaluddin berharap apa yang dilakukan oleh UPTD Pasar ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Parepare dan tetap stay at home guna membantu upaya pemerintah kota dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di kota ini. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sudah, Mi. Naik, Mak. Nggak pakai helm kok, ga? Nggak. Mau kok gak pulang? Iya. Nggak pakai helm, Iyo, tidak pakai helm, Mi. Ay. Satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh
Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, jajaran Polsek Ujung bersama Babinsa dan pemerintah setempat kembali memberikan himbauan di setiap masjid untuk meniadakan sholat Jumat sementara waktu. Berikut informasinya untuk Anda. Jelang pelaksanaan sholat Jumat pada siang tadi, Polsek Ujung bersama Babinsa dan pemerintah setempat mengadakan patroli keliling ke setiap masjid untuk menghimbau warga agar sementara tidak melaksanakan sholat Jumat. Sebelumnya, pemerintah kota dan pihak dari Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia, serta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan seruan tentang larangan sementara untuk tidak mengadakan sholat Jumat demi mencegahnya pandemi COVID-19 di kota Parepare. Seruan tersebut dikeluarkan karena hingga kini pandemi COVID-19 masih belum bisa dikendalikan sebab potensi penularan dan tingkat resiko penyebarannya masih tinggi, terutama di Sulawesi Selatan yang kini masuk dalam zona merah dan merupakan daerah penderita virus corona tertinggi di luar Pulau Jawa. Untuk memastikan hal tersebut, kali ini Kepala Polisi Sektor Ujung Polres Parepare AKP Muhammad Haris bersama jajarannya kembali menghimbau kepada pengurus masjid agar sementara tidak mengadakan sholat Jumat. Kita memantau mengecek ini masjid-masjid yang masyarakat terkait dengan himbauan pemerintah Kota Parepare dan himbauan ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan dipatuhi untuk sementara waktu ini karena situasinya yang tidak memungkinkan. Jadi kita himbau supaya dipatuhi himbauan pemerintah untuk sementara salat Jumat ditunda karena menyikapi dengan perkembangan penyebaran virus corona di wilayah kita ini. Kalau respon dari warga sendiri Pak, bagaimana? Syukur alhamdulillah beliau-beliau ini masyarakat kita ini sudah respon dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan hari ini dipatuhi. Erwin TV Peduli mengabarkan. Polisi membubarkan sekelompok remaja yang masih berkumpul hingga larut malam saat melakukan patroli multi kejahatan dan keamanan yang digelar Polsek Ujung. Jajaran Polsek Ujung melaksanakan patroli multi kejahatan dalam rangka cipta kondisi yang bertempat di wilayah hukum Polsek Ujung Polres Parepare. Selain untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di wilayahnya, kegiatan patroli ini juga dilaksanakan untuk mengantisipasi perkembangan situasi kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat jelang bulan suci Ramadan 1441 Hijriah dengan sasaran miras, sajam, senpi, tempat hiburan malam, balapan liar, begal, kejahatan jalanan, serta penyakit masyarakat lainnya. Dari hasil patroli ini, polisi menemukan sekelompok remaja dan warga yang masih berkumpul sambil nongkrong hingga tengah malam. Maka, polisi mengambil langkah untuk membubarkan dan meminta kepada para pemuda ini untuk kembali ke rumahnya masing-masing demi mengantisipasi penularan virus corona serta tidak melakukan kegiatan aksi balapan liar. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare hanya di TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manitang. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.